Di dalam dunia hukum pidana, ada satu istilah yang sering menjadi penentu antara seseorang dipenjara bertahun-tahun atau dibebaskan karena tidak sengaja. Istilah itu adalah mens rea. Mens rea berasal dari bahasa Latin yang artinya guilty mind, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai niat jahat atau kesadaran bersalah. Tapi, kenapa niat bisa jadi sesuatu yang begitu penting dalam hukum? Mari kita mulai dari awal. Bagian 1. Hukum tidak hanya melihat perbuatan. Bayangkan, kamu sedang menyetir. Tiba-tiba, seorang anak kecil menyeberang tanpa melihat dan kamu menabraknya tanpa sempat mengerem. Secara teknis, kamu memang menyebabkan kematian. Tapi, apakah kamu berniat membunuh? Jawabannya, tidak. Disinilah peran mens rea. Hukum modern tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi juga apa yang ada di dalam kepala si pelaku saat peristiwa itu terjadi. Kalau tidak ada niat atau tidak ada kesengajaan, maka perbuatannya bisa diperlakukan lebih ringan. Kadang, bahkan tidak dianggap tindak pidana. Bagian 2, harus ada 2 unsur mens rea dan actus rea dalam hukum pidana. Ada 2 unsur penting yang harus dibuktikan. Actus reus, perbuatan melanggar hukum mens rea. Niat atau sikap batin si pelaku, contoh, mencuri dompet orang di keramaian, adalah actus reus. Tapi jika pelaku sengaja mengambil dompet karena ingin memiliki isinya, maka itu ada mens reanya. Tapi jika seseorang mengambil dompet karena salah sangka, mengira itu miliknya, maka tidak ada mens rea dan hukuman bisa dibatalkan. Bagian 3, jenis-jenis mens rea. Niat tidak selalu hitam putih. Dalam praktiknya, hukum mengenal beberapa tingkatan mens rea. Pelaku sadar dan benar-benar ingin melakukan perbuatannya. Pelaku tahu tindakannya salah, tapi tetap melakukannya. Ceroboh, pelaku tidak peduli risiko yang bisa terjadi. Lalai, pelaku seharusnya bisa mencegah, tapi gagal karena kurang hati-hati. Setiap tingkatan ini menentukan berat ringannya hukuman. Bagian 4, mengapa ini penting? Mens rea bukan hanya soal keadilan hukum. Ia adalah cara hukum membedakan kesalahan manusia yang tidak sengaja dari kejahatan yang dilakukan dengan sadar. Bayangkan, kalau semua kesalahan dianggap sama beratnya, maka orang yang lupa matikan kompor dan menyebabkan kebakaran akan dihukum sama dengan orang yang sengaja membakar rumah. Itu tidak adil, bukan? Bagian 5, kasus nyata pelajaran dari dunia nyata. Dalam beberapa kasus besar, mens rea menjadi penentu utama. Seorang dokter bisa saja melakukan kesalahan medis yang menyebabkan kematian. Tapi jika tidak terbukti adanya niat atau kelalaian serius, maka ia tidak bisa dijerat pidana. Atau sebaliknya, seorang pengusaha yang dengan sengaja menyembunyikan kerusakan produk dan menyebabkan kerugian publik bisa dipenjara bertahun-tahun karena niat jahatnya terbukti. Penutup, jadi, lain kali jika kita mendengar seseorang dihukum atau dibebaskan, jangan hanya lihat apa yang ia lakukan, tapi lihat juga mengapa ia melakukannya. Karena di mata hukum, niat bisa mengubah segalanya. Dan itulah kekuatan dari mens rea hukum yang bukan hanya mengadili tubuh, tapi juga hati dan pikiran manusia. Saya S.C. Jam kemudian. Sampai jumpa di konten berikutnya, di mana pengetahuan bukan sekadar informasi, tapi kekuatan berpikir.